Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan untuk sistem development and implementation sebagai ulangan akhir semester untuk capstone project pengembangan dan penerapan sistem oleh saya, yaitu Muhammad Rafi Adi Pramana Effendi dengan NRP 6026242012. Langsung saja ke pertanyaan nomor 3, yaitu explain in paragraph and make a video tutorial 20 until 30 minutes that explores server-side how you implement one of the service that is your responsibility using Node.js. Note the phrase must be visible when explaining, otherwise the score will be 0. Langsung saja kita akan menjelaskan atau lebih tepatnya mendemonstrasikan terlebih dahulu untuk apa sih yang sebenarnya saya buat. Kita jalankan terlebih dahulu untuk backend-nya. Kita jalankan dengan Node Server.js. Lalu dapat kita lihat terhubung ke MongoDB pada port 5000. Lalu kita akan jalankan untuk front end-nya dengan berupa React. Kita tunggu sejenak. Kita logout terlebih dahulu. Di halaman pertama kita akan disuguhi dengan authentication service. Kita dapat masukkan untuk username dan password yang kita sebelumnya telah registrasikan ke MongoDB sebagai berikut. Ini misalnya saja untuk user kita dapat dua, yaitu saya sendiri Rafi Effendi dengan rafieffendi@gmail.com dengan password yang sudah dihash. Lalu kita tes. Kita anggap saja ini menu untuk vegan Jatim. Ini untuk menu dummy. Dapat kita lihat, bisa kita tambahkan. Misalnya add, kita tambahkan 5 margarita pizza, maka akan muncul $12,99 dikalikan 5 yang akan bernilai $64. Jika kita check out, maka akan bisa, nanti akan di-reset. Untuk responsibility saya yaitu untuk melakukan AI consultation dengan menggunakan integrasi Ollama. Kita ambil contoh saja, tapi jika kita masukkan secara manual, jika kita tulis misalkan tambahkan 2 kopi ke dalam keranjang saya, maka kita tunggu dulu untuk Ollamanya agar bisa. Nah, dapat kita lihat bahwa sudah terinput secara otomatis untuk es kopi. Kita asumsikan saja dengan menggunakan sistem ini, maka user tidak perlu menambahkan secara manual dan hanya perlu melakukan chatting yang nantinya akan diproses oleh chatbot. Kita ambil contoh lagi, hapus 2 kopi dari keranjang saya. Bisa kita lihat ini masih ada, lalu akan dihapus secara otomatis. Kita juga bisa melakukan input atau perhitungan kalori harian. Jika kita cek pada AI consultation, misalkan saja berapa kebutuhan kalori saya untuk laki-laki usia 23 tahun dengan tinggi badan 181,78 cm dengan berat badan
80 kilogram. Kita tunggu sejenak untuk ulama agar dapat menyampaikan jawabannya. Maka kita dapat perhitungan sebagai berikut. Untuk menghitung kalori saya, maka digunakan perhitungan dari informasi yang telah saya berikan. Jika tidak saya berikan informasi ini, maka chatbot tidak akan bisa menghitung kalori saya. Kita dapatkan perhitungan yaitu 2200 hingga 2600 kalori per hari. Bisa kita lihat bahwa terdapat beberapa menu yang dapat kita tambahkan jika kita ingin mencukupi kebutuhan kalori kita per hari. Misalkan saja margherita pizza, burger and fries, dan es kopi. Lalu untuk setelah kita melakukan uji coba secara sederhana untuk menunjukkan tentang apa yang telah saya buat, lalu kita akan lanjut ke pertanyaan nomor 3. Explain one of the services that will be created, usability, flowchart, and design. Maka saya akan menjelaskan bahwa layanan menambahkan pesanan menggunakan chatbot dapat digunakan oleh user yang menginginkan untuk dapat solusi praktis agar dapat melakukan konsultasi setelah melakukan konsultasi dengan chatbot. Misalkan saja tadi user dapat memberitahukan kepada chatbot, yaitu tambahkan 2 kopi ke dalam keranjang saya, maka akan ditambahkan secara langsung ke ini. Kita coba cek sekali lagi. Bisa kita lihat, maka akan terdapat di keranjang kita, dan bisa kita asumsikan saja check out dan order now. Begitu. Untuk logika dari penerapan tadi, maka bisa kita lihat pertama kita start terlebih dahulu, lalu user menggunakan chatbot dengan melakukan scroll ke halaman bawah dari website Vegan Jatim tadi, lalu user menyuruh chatbot untuk menambahkan menu ke keranjang, tambahkan 2 kopi ke dalam keranjang misalkan. Lalu service consultation akan menyimpan prompt tadi, lalu post API consult, maka akan dilakukan post dengan API consult dengan prompt tadi serta dengan JWT tadi. Java token ini didapatkan kita jika kita akan melakukan login ke dalam website. Sebagai contoh, jika kita tadi menggunakan password yang telah saya berikan, kita coba. Maka token ini yang merupakan JWT kita. Dan jika kita ingin menggunakannya, maka akan disimpan secara otomatis oleh sistem jika kita sudah berhasil melakukan login. Maka selanjutnya server akan membuat flow prompt, yaitu tadi menu items, cards, instruction, user message, dan lain-lain. Lalu sistem akan memanggil Gema3, yaitu model dari LLM kita. Lalu selanjutnya kita akan bisa melihat bahwa server akan memberikan respon, yaitu card action, lalu untuk konsultasi, dan akan menghasilkan 2 output, yaitu server post card action yang mana akan melakukan card action, item ID dan jumlahnya. Lalu tadi consultation JS akan menerima JSON, serta jika sudah 2 ini akan menampilkan sistem message bahwa kopi sudah ditambahkan ke keranjang, lalu update keranjang dan total harga. Jika kita lakukan secara manual, maka bisa kita lakukan. Kita asumsikan saja bahwa kita sudah mengetahui tadi untuk token ini, maka kita bisa melakukan post API
sebagai berikut. Kita tunggu apakah akan sistem sudah berhasil melakukan OK jika kita menggunakan token yang tepat. Jika kita tidak menggunakan token yang tepat, misalkan saja seperti ini, kita set token menjadi ini, token salah, maka akan tampil error 500 atau internal server error karena token yang kita berikan tidak benar. Setiap percakapan akan dicatat dan dimasukkan ke dalam MongoDB. Misalkan berikut untuk user tadi, kita tadi tambahkan 2 kopi ke dalam keranjang saya, lalu berapa kebutuhan kalori saya, dan lain-lain. Dan ini akan dihapuskan jika kita melakukan logout. Kita lihat, kita diskonekkan terlebih dahulu, terus kita konekkan lagi, maka bisa kita lihat bahwa conversation tadi tidak disimpan. Hal ini dikarenakan jika kita menyimpan conversation untuk setiap user, maka lama-kelamaan chatbot akan mengalami halusinasi karena akan selalu mengingat riwayat percakapan masa lalu. Jadi untuk sistem terbaik maka akan dihapuskan setiap kita melakukan login. Kita login. Lalu tadi untuk flowchart diagram untuk menambahkan pesanan dengan menggunakan chatbot. Jika kita hanya menanyakan kebutuhan kalori, maka akan lebih simpel lagi. Tidak perlu untuk sampai cut, JSON, dan lain-lain. Ini tadi kita berikan contoh AI consultation. Lalu secara sederhananya bagaimana cara kerjanya, yaitu pertama front end akan mengumpulkan prompt user dengan bahasa manusia tadi. Misalkan tadi kita menggunakan bahasa Indonesia, tidak harus menggunakan bahasa Indonesia, bahasa lain pun bisa. Misalkan tadi kita sudah mencoba dengan bahasa Indonesia, kita add to coffee into my cup. Kita coba apakah bisa jika menggunakan bahasa Inggris. Bisa kita lihat bahwa bisa. Kali ini dikarenakan model LLM Gemma 3 mendukung multibahasa, tidak hanya bahasa Indonesia saja, namun bahasa Inggris dan bahasa lainnya, sehingga memudahkan developer untuk menggunakan model ini. Selanjutnya, jika kita sudah mengumpulkan prompt tadi, maka seperti tadi, tambahkan 2 kopi ke dalam keranjang, dan authorization tadi yang didapat saat kita melakukan login seperti ini tadi. Selalu disimpan jika kita melakukan login yang sudah tercatat otomatis. Lalu Express akan membangun full prompt tadi dari menu cut instruction dan user prompt, lalu akan menyuruh Gemma 3 atau model LLM kita untuk memberikan output sebagai berikut. Misalkan saja add atau remove tadi as coffee to, yang akan dapat kita pahami. Yang maksudnya untuk perintah ini dapat dipahami oleh backend. Lalu server akan memberikan call action. Misalkan tadi jika kita berhasil melakukan call action, maka akan tampil seperti ini. Kita demonstrasikan saja langsung.
nanti akan didapatkan output sebagai berikut: action add, bisa remove, item ID sesuai yang terdapat dalam database, nama menunya, es coffee, harga $4,99 dan kuantitasnya seperti tadi. Lalu kita kirimkan JSON payload dan lain-lain. Jika sudah, maka client side akan menerima dan mengaplikasikan perubahan keranjang dari JSON payload tadi, maka akan tampil ke reactive tadi yang pada es coffee berikut hingga cup ini. Lalu selanjutnya jika sudah, maka akan tampil pemberitaan berikut bahwa added to es coffee to your cup pada sistem. Terdapat dua macam tes skenario, yaitu pertama invalid signature yang tadi kita coba. Misalkan token yang diberikan tidak benar, maka akan menghasilkan error 500 atau JWT malform. Jika kita berikan token yang benar untuk setiap user, bisa beda-beda tokennya, maka akan kita dapat 200 OK atau permintaan Anda akan diproses. Ini untuk tadi. Jika kita berikan untuk tokennya salah, maka akan didapatkan respon berikut, yaitu JWT atau Java token malform. Jika untuk kita berikan informasi token yang benar, maka akan sebagai berikut. Yaitu respon permintaan Anda telah diproses, call action, add, dan lain-lain. Lalu secara sebagian besar pada menit ke-17 kita ada dua skenario yang mungkin terjadi jika user menggunakan chatbot tadi. Pertama, untuk penjelasan ringkas apa yang terjadi untuk skenario yang sukses, yaitu user melakukan registrasi akun, login, terus mengakses ke dashboard. Dashboard yang dimaksud itu ini, lalu akan mengakses ke AI consultation tadi. Dapat kita coba, misalnya tadi kita menanyakan kebutuhan kalori harian dengan memberikan informasi yang benar. Atau jika kita ingin menambahkan pesanan ke keranjang, kita pastikan bahwa item tersebut terdapat pada database. Chatbot akan menambahkan pesanan dalam keranjang. Lalu user dapat melakukan checkout pada pesanan yang ada, checkout dan order now. Dan itu untuk skenario yang berhasil. Untuk skenario yang gagal itu sebenarnya mirip. Untuk ini sama, tapi yang menjadi perbedaan adalah jika user menanyakan kebutuhan kalori tanpa memberikan informasi data diri yang lengkap seperti tinggi badan, usia, dan lain-lain untuk menghitung kalori harian. Atau jika ingin menambahkan pesanan, tidak ada item tersebut pada halaman website Vegan Jatim. Kita coba saja tambahkan 2 gado-gado ke dalam keranjang saya. Kita akan lihat bahwa maaf, kami saat ini tidak memiliki gado-gado. Yang paling dekat dengan gado-gado ini dalam contohnya adalah Margarita Pizza atau Burger and Fries, karena kedua tersebut kita kategorikan sebagai food atau makanan. Begitu. Jadi untuk skenario yang gagal, maka user tidak dapat melakukan penambahan atau melakukan penambahan item tersebut ke dalam cart dengan tadi pada AI consultation, atau akan menambahkan yang salah. Untuk kodenya, maka kita bisa lihat terdapat beberapa kode yang kita gunakan. Untuk
server.js kita akan menggunakan Express terus Mongoose untuk mengakses MongoDB. Lalu tadi kita akan menggunakan JWT untuk JSON Web Token, Java Web Token, dan lain-lain. Kita akan melakukan connect ke MongoDB. Lalu kita akan mengakses skema-skema yang telah kita tetapkan tadi. Dapat beberapa skema yang kita tetapkan, misalkan catlog, terus ini conversation tadi yang kita lakukan dengan AI, terus menu item yang kita sudah setting, misalkan tadi Google Advice, Margarita Pizza, Ice Coffee, dan lain-lain. Lalu untuk username kita menyimpan juga, yaitu masing-masing nama, username, email, dan password. Kita juga simpan ke dalam sampel menu. Terus terdapat beberapa endpoint, misalkan saja register untuk mendaftarkan pengguna, login untuk login ke dalam website tersebut, lalu konsultasi, API.consult untuk tadi supaya kita bisa berinteraksi secara langsung dengan AI Gematika dan lain-lain. Lalu ini kita tambahkan prompt-prompt untuk sebagai prompt Gematikanya untuk LLM-nya. Misalkan tadi jika kita ucapkan, kita coba mulai lagi dari awal. Misalkan kita sapa hai, maka dengan prompt yang tadi, halo selamat datang di Vegan Jatim, bisa kita setting sesuka hati kita apa yang ingin kita tambahkan. Kita testing lagi, misalkan tambahkan Nah, bisa kita lihat jika kita menambahkan menu yang tidak terdapat, kita lihat tidak terdapat gado-gado, maka AI tidak akan menambahkan menu yang lain. Misalkan saja menu makanan, Google Advice, dan Margarita bisa. Begitu. Lalu kita lihat untuk post, kita ambil dari ini untuk IP address lokal untuk Olama. Jadi kita install terlebih dahulu Olamanya, lalu kita setting model yang kita gunakan yaitu Gema 34B. Misalkan kita buka command prompt, bisa kita lihat bahwa Olama sudah terinstall, dan kita lihat bisa terdapat beberapa model yang bisa kita gunakan, misalkan Gema 34B, 12B, dan lain sebagainya. Lalu ada logic untuk card dan lain-lain. Terdapat juga untuk cek username ke dalam MongoDB tadi, dashboard, menu, dan logout, dan lain sebagainya. Lalu untuk JavaScript ini digunakan untuk sebagai tampilan ini AI consultation, dan sebagai logic jika kita ingin menambahkan atau mengurangi pesanan tadi ke dalam cart. Bisa kita taruh logiknya di sini. Lalu ini sheet untuk kita taruh foto untuk masing-masing makanan, misalnya Margarita bisa kita ambil dari image, unsplash, dan lain sebagainya. Lalu untuk penampilan website kita taruh di app.css dan lain sebagainya. Lalu untuk tampilan app.js ini untuk React, bisa kita setting dan handle semuanya di sini untuk penampilan dan lain-lain, tombol login dan sebagainya. Ini untuk source code front end-nya. Lalu untuk back end-nya adalah berikut. Terdapat dua saja, yaitu sheet.js dan server.js. Nah,
Ini untuk environment default port yaitu port 5000, GWT secret yang kita generate setiap user login. Alamat MongoDB lokal secara default yaitu ini 270.11.17 dan lain sebagainya. Itu tadi untuk penjelasan coding, dan kita sudah demonstrasikan apa saja yang terjadi untuk skenario sukses dan skenario gagal. Jika skenario sukses, maka secara ringkasnya kita dapat menambahkan dan mengurangi menu yang terdapat pada website Vegan Jatim ke dalam keranjang. Jika kita tambahkan pada menu yang tidak ada, sebelumnya misalnya gado-gado, di sini tidak ada gado-gado, maka akan tidak terjadi apa-apa. Sistem sudah cukup cerdas untuk mengetahui bahwa tidak ada gado-gado di dalam keranjang. Kan user juga kadang aneh-aneh. Nanti mintanya gado-gado, tahu tek, dan lain sebagainya, yang tentu saja itu vegan tapi belum tentu kita jual. Untuk sekian dan penjelasan dari saya, semoga dapat dimengerti dan terima kasih, dan mohon maaf jika ada kesalahan.